Boleh berikan tepuk tangan untuk Anda yang berada di rumah. Selamat sore Bapak, mohon izin saya berada di depan sebentar. Halo selamat sore pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Wow, saya sudah hampir 1 tahun rasanya gitu ya tidak ada di panggung Gema Kebangsaan persembahan dari Kesbangpol Kota Semarang dan juga tentunya TVRI Jawa Tengah. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia karena itu dua hal ini menjadi aset yang luar biasa. Pokoknya kalau kita sehat dan bahagia kita sudah kaya raya gitu rasanya sekarang. Kenapa? Karena memang kita masih dalam masa pandemi, oleh karena itu kita terus mengajak Anda yang berada di rumah ataupun yang menyaksikan Gema Kebangsaan ini untuk terus menerapkan 3M atau bahkan 5M gitu ya. Oleh karena itu kita sekarang tetap pakai APD, tetap pakai masker. Dan itu juga yang kita harapkan dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan Gema Kebangsaan. Kita tahu bahwa sekarang yang lagi banyak dibicarakan adalah mengenai vaksin COVID-19, ya kan? Banyak harapan yang timbul karena adanya vaksin ini, terutama untuk testimoni-testimoni baiknya. Tapi di satu sisi lain juga masih banyak yang mempertanyakan keefektivitasan dari vaksin tersebut. Ya, ini masih menjadi PR pemerintah juga tentunya untuk terus bisa membuat warga menjadi yakin dan mau untuk divaksin.
Nah, ini akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Sebenarnya vaksin COVID atau vaksin COVID-19 ini apa aja sih? Seberapa efektifnya sih? Lalu bagaimana dengan timbulnya ataupun adanya jenis virus baru atau jenis virus corona baru begitu? Apakah memang vaksin ini untuk mutasi virus baru itu juga atau bagaimana? Nanti kita akan bahas itu dengan narasumber yang sudah hadir, salah satunya di studio TVRI Jawa Tengah, yaitu Ketua MUI Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ervan Subahar MAG yang sudah hadir di sini. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Iya. Dan di mana nanti kita juga akan terhubung melalui Zoom ya, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Profesor Dr. Zulis Ikawati APT. Oke, dan nanti kita juga akan bagi-bagi Rp500.000 untuk 2 orang, masing-masing lagi. Jadi totalnya Rp1.000.000. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Nah, di masyarakat ini masih banyak sekali obrolan-obrolan mengenai aku nggak mau disuntik, aku nggak mau divaksin. Saya mau tahu, kalau dol pentol bagaimana ya? Coba kita cek dol pentolnya bagaimana. Nek tawangan lintang. Kang, Ada apa lagi? arep neng ndi to? Aku mau jalan-jalan sama cari yang seger. Nah, melu kok? Ora Kang, gaweanke sik akeh. Oh, ayo wis, mangkat dhewe. Sik, Kang. Apa meneh? Ojo lali, mengko suntik vaksin nang puskesmas. Iki jadwale sampeyan. Moh, bukan vaksin, obat COVID, corona. Bosen aku. Apa nek disuntik vaksin ki njur kebal saka penyakit corona ngono. Piye? Ora percaya. Ora ngono ya, Kang. Suntik vaksin kuwi salah satu cara memberi kekebalan pada tubuh kita. Di samping itu, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, Kang. Bel, berat, dobi, alias aku gak percaya meneh. Wis Ya pokoknya iyalah. aku mau disuntik, ya mau, titik. Oh, ngono kok ribet. Ngerti ya saya. Tadi nih kamu pengen tak suntik tau. Ayo. Kak genah malah tekan dindi omongane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep neng ndi lek kentang? Iki to yu. Sepedaku kawit wingi iki rusak. Arep goleke onderdil iki to. Nang bengkel kae lu wetane puskesmas. Nggone babali. Betul. Kuwi Kang, bareng lek kentang mumpung ana Apa? kancane Ayo, Kang. Mas. Apa, suntik, vaksin, mau. Aku harus suntik. Aku nggak mau jadi kelinci percobaan. Sik. Wes, Kok kelinci percobaan piye to, Kang? ya yo. Kae deloken Pak Presiden. Nyatane bar disuntik vaksin, saiki ya tetep sehat, tetep seger kok. Bener kuwi Kang. Alah, aku wis tuwa. Kan yo urung ana 59 tahun to, Kang. Ya, urung. Nah, saiki kuwi aturane umur 18 sampai 59 tahun kuwi sing dadi prioritas utama, Kang. Pokoknya aku megah. Aku mau disuntik sekali mau, ya mau, titik. Oh, sampean angel. Arep balelo. Lah napa? Ora manut karo aturane negara iki. Terus piye? Oh, hati-hati wae, Kang. Lah, napa? Urusane dawa nek ngene iki. Wah, jenak kowe. Kene ngomong sing kowe. Aku ngerti siasatmu iki. Padune aku disuntik gelem, aku di. Nah, kowe arep nlusur bojoku ora pek. Ya ta? Oh, ora genah kowe iki. Iya. Dikandani malah mikir gratis. Ayo, ayo tak jam Pak Lurah nek ngono. Tak omong karo kowe. Ayo. Piye to kuwi malah ora genah, malah do tukaran. Wes mbok Kang, karepmu ora urusan nang jengkeng nang mledeng sak karepmu. Itu dari nggak mau vaksin sampai akhirnya berantem, dan ini adalah gambaran yang ada di masyarakat. Walaupun tidak seperti itu, tapi itu gambaran yang didramatisir. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah selalu ada kubu mau divaksin dan tidak sabar untuk mendapat undangan vaksin, dan selalu ada kubu ngapain divaksin, kan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Oleh karena itu kita akan bahas mengenai hal ini. Dan di sebelah saya sudah ada Ketua MUI Kota Semarang, wow, yang sudah divaksin juga.
Nggih, Bapak? Nggih, Waduh, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi sudah 2 kali vaksin ya Bapak? Ya, 2 kali vaksin saya ikut semua. Vaksin pertama Tanggalnya tanggal 14. bersama dengan Bapak Wali Kota Bapak segala Wali macam Kota. juga bareng Nggih, waktu itu, nggih, hari itu semuanya. nggih. Oke. Terus yang kedua tanggal 28 Januari. tanggal Ya, 28 Januari. Jadi bedanya 2 minggu 2 ya Bapak? minggu. Nggih. Oke. Lalu bagaimana rasanya divaksin Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya, pertama kali begini, saya memang berangkat dari bimbingan keagamaan untuk kita. Orang beragama itu pada intinya untuk menciptakan situasi hidup tentram, teratur ya. Nah, tidak kocar-kacir karena A itu hanya tidak, gamma itu kocar-kacir. Nah, kita mantep itu dulu. Pertama begini. Ajaran agama mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini manusia itu diciptakan pertama adalah untuk hidup memang. Dan untuk hidup. Dan juga bertahan hidup ya Bapak? Ya, bertahan hidup, untuk merawat diri supaya hidup, begitu. Nah, saya melihat hal seperti itu kan ada lima poin ya. Hal penting dalam agama antara lain menjaga dan merawat jiwa. Menjaga dan merawat jiwa. Iya, supaya kita ini bisa hidup sehat, hidup enak, hidup melanjutkan kehidupan yang baik, memakmurkan dunia, begitu. Nah, atas hal-hal yang seperti itu, kita juga melihat ada ajaran yang pada intinya memang orang itu kalau sakit disuruh berobat. Karena di balik penyakit ada obat, begitu. Ada itu dasar-dasar kita ke sana. Akhirnya begitu kita melihat situasi di Indonesia tidak boleh tidak kan. Mulai tanggal 3 Maret kan kita itu. Iya. Nah, tanggal 2 Maret. Nah, situasi seperti itu dimulai dari Jawa Barat, nah terus. Berkembang sampai sekarang. Ya, saya lihat beberapa ajaran agama mengajarkan kepada kita, hidup ini harus sehat, hak badan itu harus dipenuhi. Tidak boleh orang itu, mungkin karena ibadah begitu ya, orang itu sampai Sakit. badannya sampai sakit, matanya kurang tidur, fisiknya ya lemah, begitu. Tidak boleh itu. Oh, Nah. jadi kemampuan kita untuk membuat diri kita sehat itu juga adalah ibadah. Iya, ibadah itu dapat perhatian dari agama. Nah, dari hal yang seperti ini, kami dalam hal vaksinah sudah bismillah siap mental. Apalagi nanti ada fatwa ya, fatwa yang mengajarkan kepada kita jelas fatwa itu tinjauannya dari sudut agama itu. Nah, bismillah, akhirnya tanggal 13 kami itu di check up, dicek. Apa saja waktu itu yang dicek apa saja Pak? Nah, saya begitu awal ya jam 8 datang, begitu datang, Bu Wakil datang semua. Oke. Nah, pada saat itu alhamdulillah kami disuruh duduk, monggo Bapak. Nah, disuruh duduk. Begitu duduk ketika itu, tolong Bapak tangannya ya. Nah, sambil dilihat, tensinya, dilihat tensi. tensi. Tidak masalah, alhamdulillah. Tensi saya ketika itu 121 gitu ya. Di atas 1. Bagus Bapak. Ya, bagus, alhamdulillah normal. Nah, dicek terus diambil darah. Oh, diambil darah. Nah, Untuk diambil. mengecek apa Pak diambil darah Nah, itu? diambil darah sambil ditanya darah Bapak apa? Saya bilang saya darah O, alhamdulillah. Nah, darah ini kan digunakan untuk macam-macam itu. Cek-ceknya. Ya. Nah, diambil darah, setelah diambil enggak sakit tuh Bapak? Tidak. Alhamdulillah. Nah, dari itu kami setelah darah diberangkatkan lagi ke torak. Nah, dilihat foto torak. foto torak ya, dilihat. Oke. Sudah Bapak, rampung torak, kami disuruh ke bagian melihat perut ini, bagian internis. organ, ya. Ya, Nah, di situ dibuka kita, nah, dibuka begitu, nah dilacak dari nah, sampai ke ginjal, dilihat organ-organ dalamnya ya Bapak. karena COVID ini katanya menyerang multi organ kan. Betul. Lalu setelah begitu kami diberi untuk
air seni itu ya. Oh ya, dicek untuk air dicek seninya. untuk air seni. Ya, Alhamdulillah. urinnya ya Bapak. Nggih, rampung air seni. Ya, rampung untuk tahap kedua. Lalu kami menuju ke jantung, ke bagian jantung. Ini apa namanya, treadmill tidak? Atau cuma dicek? Ya, dicek semua, dibuka, diberi apa itu, Ya, diberi alat-alatnya begitu alat dia Bapak. itu yang elektronik apa, yang tembaga dilepas semua, alhamdulillah Sehat. Dan saya akhirnya alhamdulillah pada siang itu rampung setelah kami kan semalam puasa biasa 8 jam kan. Nah, pagi itu sudah diberi daharan macam-macam dulu lah. Nah, rampung itu, nah kami tidak lama kemudian, 1 jam kurang lebih, kami ke ruang hasil pengecekan. Ternyata untuk pengecekan itu kami diberi informasi ini, akhirnya kami disebutkan Bapak dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Hasil check up kesemuanya mungkin nanti sore sudah bisa kami keluarkan. Jadi memang tidak sembarang juga ya Bapak ya? Tidak sembarang harus sehat. Ceknya aja berlapis-lapis ya Bapak untuk bisa mendapatkan vaksin tersebut. Dan akhirnya besokannya Bapak vaksin. Iya. Besokannya Bapak vaksin. Nanti saya tanya ya Pak rasanya bagaimana ya? Karena ada yang seperti Pak Jokowi mengatakan agak pegal-pegal. Ada yang mengatakan seperti itu. Nanti kita tanya. Tapi karena sekarang kita sudah terhubung dengan Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Profesor Dr. Zulis Ikawati. Halo Prof, ini melalui Zoom. Halo Prof. Ya, selamat sore. Dengar suara saya? Ya, terdengar dengan jelas Prof. Wow, luar biasa. Baik, di sini saya Nesa dan di sebelah saya, walaupun kita tetap jaga jarak Prof ya, dan kita menggunakan masker, ada Ketua MUI Kota Semarang Prof Muhammad Ervan Subahar juga. Tadi kita baru berbincang-bincang Prof Zulis mengenai pengalaman Prof Ervan ini divaksin begitu, divaksin tanggal 14 Januari kemarin gitu. Dan kita membicarakan, kita ingin bertanya secara detail mengenai vaksin ini sebenarnya. Sebelum tadi sebenarnya saya tanya, dan yang menarik perhatian adalah Prof Muhammad Ervan ini menjalani tahapan cek yang berlapis-lapis untuk akhirnya divaksin begitu ya. Tadi macam-macam, ada cek urin, ada cek toraks, ada cek jantung dan segala macamnya. Pertanyaan saya, apakah seluruh orang yang akan divaksin harus mengikuti prosedur cek yang sepanjang itu juga? Atau ini karena ini baru pertama jadi ceknya lengkap, nanti lama-kelamaan ceknya jadi dipersingkat begitu? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Selamat sore semua pemirsa saya. Jadi selamat Bapak udah divaksin duluan ya, saya belum nih. Wah, lagi menunggu antrian. Iya. Jadi untuk pemeriksaan seperti itu sebetulnya tidak harus ya seperti lengkap seperti yang Bapak lakukan karena yang Bapak jalani. Karena ini kan memang baru pertama dan mungkin dari faktor usia, mohon maaf nun sewu, untuk usia mungkin karena memang vaksin ini sebetulnya kan untuk usia 18 sampai 60 tahun begitu ya. Dan kemudian memang disarankan adalah sehat. Jadi kondisi sehat, tetapi untuk kondisi awal ini karena memang untuk menjadi percontohan memang kita harapkan tidak sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memang dilakukan pemeriksaan lengkap. Tetapi untuk masyarakat selanjutnya biasanya tidak harus dengan pemeriksaan yang sampai selengkap itu Mbak. Jadi dengan pemeriksaan biasa. Jadi yang penting sehat, kemudian nanti dilihat riwayat penyakit, kemudian nanti cek tensi dan sebagainya. Tapi nggak sampai misalnya sampai pemeriksaan cek lab dan sebagainya, tidak. Ini hanya sebagai preventif karena Bapak dalam hal ini posisinya adalah sebagai public figure ya, dalam hal ini adalah Ketua MUI, sehingga tentu dengan perlakuan tertentu. Tapi untuk masyarakat awam nanti kita langsung dengan tidak harus dengan yang sangat ketat seperti itu. Tetapi yang penting adalah sehat dan itu nanti akan di screening di awal sebelum vaksinasi. Lalu apa saja yang akan dicek pada saat sebelum vaksin? Prof, apa saja yang akan dicek, Prof? Selain tensi. Iya, jadi biasanya akan ditanya tentang riwayat
penyakitnya. Jadi apakah punya alergi, kemudian mungkin tekanan gula dan sebagainya begitu. Jadi karena ada beberapa persyaratan yang untuk vaksinasi yang pertama ini adalah dalam keadaan sehat, tidak memiliki banyak komorbid. Kalaupun misalnya memiliki, maka apakah itu terkontrol atau tidak itu nanti akan dicek begitu. Oke, artinya memang hanya dalam bentuk wawancara ya? Iya. Cek tensi dan wawancara ya? Iya. Karena sebenarnya itu saja. Iya, jadi yang penting tidak dalam keadaan sakit pada saat ada mau vaksinasi ya. Jadi kalau misalnya mau vaksinasi kemudian lagi flu atau lagi demam dan sebagainya, disarankan tidak divaksinasi dulu. Jadi itu kan berarti ada kondisi infeksi yang akut atau keadaan sakit. Nah, tapi kalau dalam keadaan yang sehat, secara umum maka dengan tadi ya tidak ada komorbid dan sesuai dengan hasil screeningnya maka bisa divaksinasi. Dan bisa juga jadi tidak bisa divaksin karena beberapa kriteria tidak memenuhi begitu ya Prof ya? Betul ya, ada Baik. alergi, misalnya penyakit autoimun dan sebagainya, itu ada beberapa penyakit yang memang tidak disarankan untuk divaksin dulu. Nggih. Prof Evan, usia berapa Prof? Nah, saya kan bertanya ya kepada dokter itu. Iya. Ini kan kriteria usia itu awal-awal kan itu seperti disebutkan itu ya. 18 sampai 60. Ya itu. Ya untuk yakin saya bisa dan tidaknya itu saya tanya dulu. Nah, sebentar, vaksin bagi usia yang disebutkan tadi dengan usia di atasnya sama enggak vaksinnya gitu awal saya biar mantep gitu ya. Katanya sama. Nah, kalau sama ya. Kalau begitu setelah saya diperiksa dan saya dinyatakan sehat kan mubadir kalau saya tidak divaksin sekalian kan. Nah, saya usia 64. 64. Ya, 64 Baik. ya. Dan setelah saya Mungkin sehat itu juga alhamdulillah. tadi ya, mengapa diperiksa secara khusus begitu loh. Jadi karena Bapak kan public figure ya, dalam hal ini adalah memberikan contoh pada masyarakat. Artinya dan usianya di atas 60, makanya pemeriksaannya ketat tadi. Ya, artinya sebenarnya vaksin ini tidak apa-apa untuk diberikan kepada yang di atas 60 asalkan dalam keadaan sehat. Begitu ya Prof ya? Betul. Begitu iya. ya. Oke, karena tadi saya juga pada saat saya tahu ada memang tersebar ya di sosial media juga ada batasan usia. Padahal kita tahu bahwa orang-orang yang sudah usianya lebih rentan begitu ya, ini lebih bahaya jika terdampak ataupun terpapar dari virus COVID. Tapi kenapa di usia-usia tersebut kok malah tidak divaksin? Tadi saya ingin bertanya itu, Prof. Jadi kalau misalnya apakah screening misalnya gini, usianya di atas 60, apakah itu screening awal langsung dicoret atau tetap dilaksanakan untuk screening awal yang ditanya ada komorbid atau tidak? Tetap Jadi punya begini, kesempatan untuk divaksin atau tidak? Iya, dan gini, jadi barusan kemarin kalau nggak salah, Badan POM sudah menyetujui penggunaan Sinovac untuk usia di atas 60 tahun. Jadi sebenarnya nggak ada masalah lagi. Ya, jadi kemarin barusan. Ya, Oke. Jadi Karena sudah ini memang boleh. terus berubah ya Prof ya, ini terus berubah karena itu ya. berdasarkan uji klinik ya. Jadi Ya, kemarin ya. waktu uji klinik di Bandung masih usianya di atas Di atas 60. di atas 60 tidak dilakukan uji kan. Jadinya waktu itu diujikan hanya di bawah 60 tahun. Ya. Oke. Prof Evan tadi yang belum terjawab. Bagaimana rasanya setelah divaksin? Karena ini Prof Zuli juga nggak tahu nih rasanya gimana setelah divaksin ya. Baik. Apakah benar pegel-pegel kayak Bapak Presiden Jokowi? Saya itu biasanya kalau disuntik atau apa, saya agak hati-hati ya. Agak saya sungguh-sungguh begitu ya, sakitnya. Nah, oleh karena itu saya kayak mau sungguh-sungguh begitu supaya ya ketika divaksin itu ya saya tahu rasanya begitu. Nah, begitu saya diminta dibuka di sini, saya buka saja. Begitu dibuka. Nah, terus ya langsung saja divaksinkan. Begitu divaksin, Rasanya gimana? tidak lama ya. Saya juga kaget kok tidak lama. Yang mestinya sakit seperti suntik yang kalau bagian belakang di pantat ya. Di pantat itu kan biasanya terasa itu. Loh, pikir saya sampun Bapak. Loh, sudah selesai. Oh iya. Nah, saya tidak merasakan sakit seperti yang di pantat itu. Iya. Nah, ini sudah betul selesai? Apa perlu 2 kali suntiknya? Saya begitu sambil
Sambil menyampaikan begitu, kata ibu, sudah selesai Bapak. Oh, oke. Bapak sudah, apa tadi tidak sakit? Bagi saya kok rasanya Tidak begitu sakit. ya. Setelah Iya. itu sehari 2 hari demam nggak ada? Maksudnya Nah. tidak ada efek samping? Saya hanya terasa sedikit, biasalah namanya orang, saya akan rampung begitu, kan masih ngajar juga, ya masih memberikan pembinaan. Saya tetap melakukan itu, hanya ya waktunya tidur, ya tidurlah. Saya jam 7 malam sudah bilang ibunya saya mau berangkat tidur. Ada sedikit saja perasaan ngantuk. Ngantuk ya, itu karena itu juga yang dirasakan oleh Raffi Ahmad pada saat kemarin setelah divaksin ya, agak Iya, ngantuk. Saya mau seperti tanya itu, nih agak sama ngantuk. dokter juga nih ya, Prof Zulis. Apa sih sebenarnya efek samping baik jangka pendek ataupun jangka panjang dari vaksin ini, Prof? Ya, sebagian besar efeknya sifatnya jangka pendek ya. Kalau jangka panjang saya belum melihat ya. Tapi jangka pendek memang sangat bervariasi antar orang. Jadi tadi ada yang malah makannya jadi banyak, ada yang ngantuk, ada yang capek, terasa lelah begitu, ada yang demam. Tapi ya rata-rata itu adalah ringan ya, ringan sampai sedang saja. Baik, artinya efek samping itu memang sudah diprediksikan dan tidak apa-apa, itu hanya akan betul. hilang sehari begitu ya? Ya, dan itu berdasarkan uji klinik sebelumnya di fase 1 dan 2 itu kan sudah dilakukan uji klinik dan beberapa efek ini sudah dicatat begitu. Jadi ini adalah efek yang normal begitu. Baik, Prof, saya penasaran. Jadi kan banyak juga kita tahu bahwa sekarang virus corona ini sekarang bukan hanya satu. Sekarang virus corona ini sudah bermutasi begitu ya. Sudah ada kemarin terakhir saya dengar ada 7 atau 8 jenis virus corona. Vaksin ini apakah bisa berperang dengan ke-8 jenis virus itu atau hanya jenis-jenis tertentu saja? Ya, ini memang pertanyaan menarik ya. Sampai saat ini mungkin kita sudah sering mendengar ada berbagai jenis mutasi virus corona, itu nggak cuma 8 ya, itu bisa puluhan dan bahkan ratusan. Tetapi yang kita lihat adalah yang mengalami mutasi itu bukan bagian-bagian yang penting ya. Artinya itu memang meningkatkan, menurut hasil studi ya, bisa meningkatkan lebih infeksius, jadi lebih mudah menular. Tetapi ada protein tertentu yang tetap bisa dikenali oleh antibodi. Nah, sehingga walaupun virusnya mungkin sudah berubah sedikit ya, bermutasi, tetapi bagian tertentu itu masih dikenali oleh antibodi. Sehingga ketika dia memapar pada tubuh manusia, antibodi kita masih bisa untuk mengenali virus tersebut. Ya, jadi begitu. Jadi masih bisa insya Allah perang, masih bisa. Ya, cuman memang baru sampai saat ini ya Mbak. Artinya beberapa tahun ke depan kita belum tahu ya, karena ini kan namanya virus baru ya. Jadi ilmunya juga masih baru. Tapi so far ini masih bisa begitu. Ya, dari salah satu persyaratan orang yang mendapatkan vaksin ini adalah belum pernah terkena COVID, belum pernah walaupun OTG atau apa, pokoknya belum pernah begitu ya. Kalau dia OTG, bagaimana dia bisa tahu apakah dia pernah COVID atau tidak? Sebetulnya tidak harus begitu juga. Ini syarat ini kebetulan diberikan karena uji kliniknya memang tidak melibatkan mereka yang sudah pernah mengalami COVID. Sehingga untuk yang pertama kali ini memang untuk mereka yang sudah pernah mengalami COVID, atau kalau OTG memang kita nggak tahu ya, yang pernah mengalami COVID memang tidak menjadi prioritas untuk disuntik. Nah kalau OTG berarti kan dia mungkin nggak diperiksa misalnya gitu ya, dan mereka nggak tahu, itu nggak ada masalah. Jadi sebetulnya itu nggak apa-apa juga. Jadi ketika divaksin ya nggak apa-apa juga, nanti tubuhnya tetap akan menghasilkan antibodi terhadap antigen yang didapatkan dari vaksin maupun mungkin dari virusnya begitu. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Ya, tapi kalau misalnya orang tersebut sudah pernah positif COVID dan sudah sembuh begitu, ini artinya dia sudah tidak perlu vaksin lagi? Atau ini dua jenis antibodi yang berbeda? Antibodinya sebetulnya hampir sama ya, atau sama bahkan, artinya mirip ya. Jadi sama-sama terhadap antigen terhadap COVID virus. Ya, cuma memang yang belum kita ketahui adalah berapa lama kekebalan itu bisa bertahan. Artinya ketika seseorang sudah menjadi penyintas, kan tubuhnya menghasilkan antibodi. Cuman berapa lama antibodi bertahan itu yang mungkin masih belum kita ketahui. Kalau vaksin ini kenapa harus diulang 2 kali? Prof, diulang 2 kali, diulang ya? Ya, dalam 2 arti kali. sudah 2 kali ya? Sudah kedua ya. Sudah 2 kali. Akan berapa kalikah dan kenapa harus diulang, Prof? Dan
Pertanyaan selanjutnya adalah agar sekalian nih, bagi penyintas kalau dia tidak divaksin, artinya apakah sama dengan yang divaksin 2 kali dengan penyintas begitu? Ya, pertanyaannya menarik. Jadi kenapa 2 kali? Jadi hampir beberapa vaksin yang ada untuk vaksin COVID ini memang dosingnya 2 kali. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan produksi antibodi. Jadi ketika dia hanya dipakai sekali, maka dia nanti akan menghasilkan antibodi tapi sedikit, nanti akan turun lagi. Maka ada istilahnya booster, harus di booster ya, karena antibodi injeksi yang pertama itu nanti akan menyiapkan sel-sel memori begitu. Jadi sel-sel kita nanti akan mengingat tentang adanya antigen tersebut. Nah, ketika ada paparan kedua, yaitu suntikan kedua, maka sel memori ini nanti akan bekerja dan menghasilkan antibodi yang lebih tinggi. Nah, sebetulnya yang menyebabkan kekebalan itu adalah antibodi yang kedua. Jadi pada suntikan kedua itu yang antibodinya tinggi dan lebih sustain, lebih lama begitu. Berapa lama, Prof? Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau dari hasil uji klinik yang ada di Cina itu 6 bulan itu masih bisa terlihat antibodinya. Di Indonesia kita belum sampai karena kan uji kliniknya baru 3 bulan atau belum sampai 6 bulan. Tapi kita harapkan mungkin bisa sampai setahun begitu. Cuman data itu belum ada. Baik. Nah, bagaimana dengan yang penyintas? Kalau misalnya yang tidak penyintas butuh 2 kali divaksin untuk di-boost begitu, bagaimana dengan penyintas yang tidak jadi prioritas diberikan vaksin? Buat penyintas itu memang kemungkinan dia sudah memiliki antibodi. Cuma memang antibodinya mungkin tidak akan sebanyak yang divaksin ya. Karena kan dia cuma sekali ya. Kan nggak pengen ada infeksi 2 kali ya. Kecuali memang nggak sengaja reinfeksi ya. Karena dengan infeksi kan ada risiko sakit. Sedangkan vaksin kan menghasilkan antibodi tapi tanpa sakit. Gitu. Ya, jadi ya memang tetap ada risiko bisa untuk mengalami reinfeksi untuk yang penyintas ini. Jadi seharusnya penyintas pun seharusnya tetap divaksin walaupun cuma sekali. Kalau vaksinasi tetap dosisnya tetap 2 kali, Mbak, sesuai dengan aturan dari vaksin itu. Cuma mungkin nanti membutuhkan nanti kalau sudah agak lama dari kejadian infeksinya, mungkin kondisi dia akan sama seperti orang yang naif ya, artinya orang yang seperti belum pernah kena COVID kan, nah itu bisa divaksin lagi begitu. Oh baiklah, Prof. Muhammad Elvan, ini kalau misalnya dilihat banyak orang juga tidak mau divaksin karena ini halal atau tidak, kan di luaran sana banyak bahkan bukan hanya vaksin COVID saja ya, imunisasi bayi pun dipertanyakan kehalalan, nggak usah deh, saya herbal aja gitu. Ini bagaimana kalau menurut Prof? Iya, pertama bahwa orang yang divaksin atau diberi obat atau vaksin yang diberikan dalam aturan keagamaan khususnya Islam adalah obat atau vaksin yang halal. Tidak boleh kita menggunakan sesuatu yang sifatnya haram. Itu ada larangan memang. Silakan kalau Anda ada sakit, silakan diberi obat. Tapi kalau Anda menggunakan obat atau menggunakan vaksin atau apapun itu, tetap wala tatadawaw kata Rasulullah biharam. Tidak boleh Anda itu, jangan sekali-kali Anda menggunakan obat dengan barang yang haram begitu. Nah, jadi vaksin yang kita lihat, makanya MUI itu ada fatwa. Lembaga fatwa itu mengecek itu apakah yang diobatkan atau divaksinkan kepada seseorang itu dari yang sudah jelas halal ataukah haram. Nah kalau haram tidak boleh itu harus. Nah, jadi makanya ada tim ya. Dan timnya sudah mengatakan bahwa ini halal. Halal ya. Bahwa ini halal ya. Suci dan halal. Ada fatwanya. Halalan thoyiban, jadi halal dan baik begitu. Iya, betul. Waduh, tuh jadi harusnya kalau misalnya dari MUI saja sudah mengatakan bahwa ini halal dan baik begitu ya, harusnya sudah tidak ada keraguan. Harusnya bukan hanya tidak ada keraguan, harusnya sudah ada tidak ada lagi diskusi mengenai kehalalan atau kesucian dari vaksin ini begitu ya, Prof ya. Saya kira begitu. Baik, nanti kita akan bahas lagi mengenai vaksin ini. Jangan ingat untuk Anda yang silahkan untuk Anda yang mau berpartisipasi di line telepon 0246707500 nanti akan ada total 1 juta rupiah untuk Anda, masing-masing 500.000 rupiah untuk 2 orang. Namun jangan kemana-mana, tetap di Gema Kebangsaan.
kita kembali dalam Gema Kebangsaan persembahan dari Kesbangpol Kota Semarang dan juga TVRI Jawa Tengah. Kita masih membicarakan mengenai vaksinasi COVID-19. Dan masih ada Ketua MUI Kota Semarang yang sudah di COVID 2 kali ya. Dan juga ada Guru Besar Fakultas Farmasi UGM terhubung melalui Zoom. Saya mau ke Prof. Zulis lagi ini ya, mengenai vaksin ini menarik. Prof, bagi yang tidak memenuhi syarat, baik secara usia, baik dia memiliki komorbid atau apapun itu, apa proteksi yang bisa dia lakukan selain 3M? Kalau 3M kan walaupun divaksin tetap 3M kan? Apa proteksi yang bisa diberikan? Iya, proteksinya adalah berasal dari lingkungan. Itulah tujuan dari vaksin sebetulnya. Jadi begini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya nggak divaksin, sehat-sehat aja tuh. Misalnya atau ada ibu-ibu nih kadang-kadang terkait dengan vaksinasi atau imunisasi. Anak saya nggak divaksin nggak apa-apa, nggak sakit. Ya, anak ibu nggak sakit karena nggak ada yang nularin. Kalau ada yang nularin belum tentu loh. Nah, kenapa nggak ada yang nularin? Karena lingkungan sekitarnya sehat. Kenapa lingkungan sekitarnya anak-anaknya sehat? Karena pada mau divaksin. Ya, sehingga mereka nggak sakit. Nah, artinya apa? Anak ibu tuh dilindungi oleh teman-temannya yang mau divaksin. Nah, itu namanya kekebalan komunitas. Artinya ketika ada orang yang tidak divaksin, ternyata dia tetap sehat. Karena nggak ada yang nularin, karena sekitarnya sehat atau kebal. Nah, itu yang kemudian yang saya ingin dorong pada masyarakat juga, bahwa vaksin itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk menjaga diri saja, tetapi menjaga lingkungan kita, orang-orang dekat kita yang kebetulan karena kondisinya tidak bisa divaksin. Dengan kita sehat, maka kita tidak akan menularkan pada orang lain, maka orang lain itu akan terproteksi. Ya. Jadi di samping orang lain tadi dengan protokol kesehatan, menjaga makan dan sebagainya, dia akan diproteksi oleh lingkungannya ketika lingkungannya kebal. Gitu. Ini namanya konsep herd immunity. Herd immunity, memang yang akan dicapai adalah herd immunity ya, Prof ya? Betul, iya. Kekebalan yang diharapkan komunitas. menuju ke sana, iya. Ya. Nah, Prof, dengan tadi yang menarik adalah kalau misalnya kita menjaga orang yang tidak bisa divaksin dengan kita divaksin, begitu ya? Apakah pada saat kita divaksin atau sebagai penyintas yang sudah memiliki antibodi yang tadi walaupun tidak sama dengan vaksin, tapi at least kita sama-sama memiliki antibodi, begitu? Sudah tidak bisa lagi terinfeksi COVID? Atau yang sudah vaksin tidak bisa terinfeksi COVID? Iya, karena tujuan vaksinasi itu kan memang memproteksi untuk tidak terpapar infeksi atau terjadi infeksi. Itu yang best resultnya ya, artinya hasil yang terbaik yang kita harapkan adalah mencegah infeksi begitu. Dengan kita tidak terjadi infeksi, maka kita tidak akan menularkan. Gitu. Tapi memang masih ada risiko ya, artinya kadang-kadang juga bisa terjadi OTG, Mbak. Ya. Dengan vaksinasi kita sebetulnya ada virus, tapi karena kita kuat dengan vaksinasi, maka kita gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Maka kita masih ada potensi untuk menularkan. Itu juga makanya kita yang divaksin pun harus tetap menjaga protokol kesehatan, begitu. Ya, supaya tidak menularkan juga, walaupun itu risikonya sudah lebih kecil daripada sama sekali nggak divaksinasi, begitu. Oke, jadi sebenarnya ya Prof. Muhammad Ervan di sini sudah sangat kecil, walaupun tetap ada resiko, tapi resikonya sudah diperkecil dengan vaksin. Betul. Untuk terinfeksi COVID, apalagi menularkan COVID ke sekitarnya, begitu ya Prof ya? Ya, harapannya begitu. Harapannya begitu. Nah, Prof, selama 2 minggu dari vaksin pertama ke vaksin kedua, ada perubahan apa yang terjadi dalam arti apakah memang badannya jadi lebih fit begitu? Lalu apa bedanya vaksin pertama dan vaksin yang kedua? Baik, terima kasih. Bisa ditanyakan pada Prof ya? Iya nih, makanya langsung yang sudah menerima begitu. Sudah merasakan. Baik. Ya. Yang pertama saya lihat ya ini terutama kaitannya dengan pengaruh badan sehat dan lebih sehat, lebih enak makan, berselera, lebih jauh begitu. Okay. Waktu saya pertama ya biasa-biasa saja. Ya artinya ya agak enak, agak anget badan itu. Okay. Ya lebih kan situasi cuacanya seperti ini sekarang. Cuacanya masih dingin sekali di sini. Nah, begitu yang kedua saya lihat memang ada ya
hari pertama seperti yang pertama tadi ya, ada rasa ngantuk-ngantuk Ya, itu ya. di hari pertama. Setelah begitu terus begitu. Nah, saya yang saya rasakan itu yang tempo hari kadang-kadang kalau saya makan ini kolesterol ini kadang-kadang naik begitu. Nah, ini kemarin itu saya diberi porsi yang seperti kacang hijau itu kan katanya dengan ke kolesterol kan agak Alhamdulillah saya beberapa yang dialami kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya itu tidak terjadi itu, dan saya alhamdulillah saya akan ngajar hari-hari, Artinya ngajar, aktivitas membimbing, masih ya. aktivitas masih Itu. padat begitu ya Prof. Terasa lebih anget badan itu, dan saya kan pagi kan sering jalan-jalan ya, Ya, jalan-jalan olahraga senam ringan. ya, olahraga ringan itu ya terasa enak badan itu. Wah. Ya, dan ya aktivitas lancar saja. Ya. kan? Artinya Gitu. tidak merasakan efek samping yang Saya bagaimana tidak. yang negatif begitu Dan ya. saya Prof, ya? itu baik di ketika vaksin pertama dengan vaksin kedua, saya kan bawa istri itu. Ya. Nah, maksud saya biar dia cerita kalau saya mengalami apa, termasuk kepada orang yang bertanya, itu istri sepenuhnya tahu itu. Saya ceritakan saja. Ya. Ya, saya sampaikan baik yang pertama ataupun yang kedua, alhamdulillah lancar-lancar saja. Yang kedua, saya makan kok agak relatif enak, tidak harus nyegah ini karena kan itu sudah kurang itu. Ini berarti bisa makan enak dong Pak setelah ini Pak ya. Wah, menu-menu jadi tambah nih Pak ya. Memang Alhamdulillah. kami tetap menjaga yang namanya makan sehat itu tetap biasa air putih yang cukup begitu, kemudian hal-hal yang tidak seharusnya dimakan ketika usia kami sudah 60 itu juga dikurangi. Tapi alhamdulillah rasa sehat itu ya kami alami. Ya lebih fit begitu, lebih cuaca dingin seperti ini betul. Kan. Nah, saya tidak apa-apa itu selama dari tanggal 28 sampai dengan sekarang ini. Wow, luar biasa ya. Ini kita mendengar langsung dari yang sudah menerima vaksin 2 kali ya. Jadi harusnya tidak ada keraguan untuk akhirnya kita divaksin. Prof Zulis, emang ada kaitannya Prof dengan hal itu Prof? Maksudnya tadi enak banget ini, alhamdulillah Prof Evan jadi bisa makan agak lebih longgar walaupun tetap menjaga tapi agak lebih longgar begitu. Apakah itu memang ada kaitannya dengan apa nih kefitan badan begitu? Mungkin sebetulnya tidak secara langsung ya, mungkin karena rasanya udah ayem gitu ya Prof mungkin ya, jadi lebih enak makan. Tapi kalau efek langsungnya enggak, cuma memang ada beberapa kawan itu yang jadi doyan makan, memang ada Mbak, jadi ada yang jadi nafsu makannya meningkat gitu, tapi itu kan individual, jadi tidak semuanya mengalami. Tapi yang jelas sih memang ya tetap sehat lah begitu. Secara psikis happy soalnya ya Prof ya, karena sudah divaksin merasa agak sedikit ayam. Nah, ada yang mengatakan Prof, bahwa tingkat efektivitas dari vaksin ini hanya sekitar 50-60%. Bagaimana menurut Prof? Iya, saya kira itu pernyataan itu nggak salah juga. Tidak ada vaksin yang 100% ampuh ya. Jadi kalau vaksin Sinovac hasil dari penelitian di Bandung kemarin kan 65,3%. Dan itu udah lebih tinggi daripada syaratnya WHO untuk mendapatkan izin yaitu 50%. Artinya ketika WHO mensyaratkan 50%, maka artinya 50% itu sudah merupakan angka yang baik untuk bisa menekan, mengurangi kejadian infeksi. Artinya kita bukan lihatnya perorangan ya, tetapi secara populasi. Ketika 100 orang ketika tidak divaksin ada 100 orang yang kena COVID, ketika kemudian divaksinasi maka tinggal 35 yang kena, ketika efikasinya 65%, kan sudah bagus sekali, dia bisa mencegah kejadian 65 orang terjadi infeksi. Ya. Jadi kita harus melihatnya lebih luas seperti itu. Ya, lebih general ya, lihatnya lebih general. Nah, dengan adanya seluruh masyarakat Indonesia tentu tidak bisa divaksin semuanya, betul ya? 200 sekian jiwa, ketersediaan vaksin di Indonesia tidak akan memenuhi 200 sekian jiwa. Adakah maksimal persentase, maksimal sekian persen sudah divaksin di Indonesia? Adakah maksimal itu, Bro? Gini, jadi kalau harapannya adalah terjadinya herd immunity,
itu paling tidak 70% dari populasi itu harus kebal ya. Jadi bisa divaksinasi atau mungkin dengan paparan alamiah dari COVID itu. Tapi jumlah penduduk Indonesia kan memang besar ya. Jadi 270 juta, 70%-nya itu udah jutaan ya. Jadi sehingga masyarakat pemerintah ini memang sedang mengusahakan dari berbagai cara. Yang pertama ini dari Sinovac, dan nanti yang akan datang ada dari Novavax, ada dari Sinopharm, ada dari Pfizer dan juga AstraZeneca dan yang lain-lain. Jadi saya kira kita nunggu saja, harapannya sih nanti bisa terutama yang masyarakat rentan ya, artinya rentan dan juga risiko tinggi seperti tenaga kesehatan, pelayan publik dan sebagainya itu memang yang menjadi sasaran pertama. Ya syukur bisa semuanya tercover, tapi kan nanti memang tergantung ketersediaan vaksinnya. 70% ya Prof, nanti ini berapa lama untuk bisa mencapai 70% ini? Berapa lamanya tergantung dari ketersediaan vaksinnya. Semakin cepat tersedia ya, semakin cepat terjangkau 70% itu. Makanya saya mendengar ada wacana juga ada vaksinasi mandiri. Jadi mandiri itu berarti bukan lewat jalur pemerintah, tetapi mungkin ada lembaga-lembaga yang bisa diberi kewenangan untuk mendatangkan vaksin dan memberikan vaksin juga. Nah, ya, walaupun itu masih dalam tahap diskusi begitu ya, karena masih pro kontra juga takutnya ada permainan bisnis juga itu, Prof. Kalau misalkan kita ngomongin itu. Harus aturannya memang harus ketat. Ya. Oke, kita mengundang untuk Anda yang berada di rumah, silakan untuk bisa bertanya melalui line telepon di 024 670 7500 atau Zoom ya. Anda yang bertanya ke forum ini langsung akan diberikan hadiah masing-masing Rp500.000 untuk 2 orang. Jadi totalnya adalah Rp1 juta dan hadiah dapat diambil di kantor Kesbangpol di Gedung Panararan Kota Semarang pada jam kerja. Jadi silakan untuk Anda bisa telepon 024 670 7500 untuk bisa bertanya mengenai vaksin COVID-19 ya, karena hadiahnya akan langsung. Jadi langsung aja untuk bisa menelpon di 024 670 7500. Oke. Nah, Prof. Muhammad Irfan. Setelah divaksin yang kedua, pada saat vaksin yang kedua, pemeriksaannya tetap sama sepanjang rentetan itu sebelum ya? Foto toraks lagi, ini lagi, atau sudah lebih rileks? Yang kedua itu kalau check up-nya sudah tidak ya. Nah, yang kedua itu kami datang, silakan datang jam 8. Begitu jam 8 kami datang, ya sudah tidak seperti yang pertama. Yang pertama kami harus tunggu dulu, duduk sebentar, memang kita ada minuman di situ. Setelah begitu sudah ke ruang tunggu. Oh, jadi tidak dicek lagi untuk toraks dan segala macamnya? Oh tidak, hanya kami ditanya saja. Ya, tanya berkaitan sudah selesaikan kemarin, begitu. Terus satu meja dan kemudian divaksin. Divaksin yang kedua. Ya, hanya divaksin itu bagaimana Bapak mau divaksinnya sebelah mana? Ya, apa kemarin yang ke kiri, apa harus ke kanan atau boleh ke kiri lagi? Oke. Nanti kita bahas lagi. Kita ada penelpon, Prof. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Adnan di Purwokerto. Adnan. Iya. Adnan di Purwokerto. Oke, silakan pertanyaannya, Pak. Kira-kira kalau sudah divaksin itu sudah bebas dari kena corona apa gimana? Oke, ini tanya ke Prof. Zulis nih. Iya, betul. Ya, sudah itu saja Pak Adnan pertanyaannya? Ya, cukup ya itu aja. Baik, terima kasih. Prof. Zulis, ya bisa langsung dijawab nggak Prof. Zulis? Ya, Jadi apakah kalau sudah divaksin pasti akan bebas dari virus corona? Sekali lagi tidak bisa dipastikan ya, karena vaksin tidak bisa 100% ampuh. Tetapi paling tidak dengan efikasi yang katakanlah 65% atau 70%, itu artinya bisa mengurangi risiko kejadian infeksi tersebut sampai sekian persen. Jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan Bapak, jadi tetapi paling tidak ketika ada paparan itu antibodi dalam tubuh kita sudah terbentuk sehingga akan lebih cepat untuk menangkal dari virus yang masuk begitu. Sehingga syukur bisa terproteksi, sama sekali nggak infeksi, tapi kalaupun terinfeksi bisa lebih ringan begitu. Ya, begitu Pak Adnan. Jadi kalau misalnya nanti dapat undangan vaksin jangan ditolak ya Pak ya, karena
yang namanya peluang kita untuk akhirnya bisa lebih cepat sembuh kalau misalnya amit-amit terpapar COVID begitu, ini lebih besar begitu kalau kita lebih cepat sembuh. Begitu ya Prof. Zulis ya, kira-kira ya? Betul, iya. Baik. Lagi pula kan gratis, Mbak. Betul sekali. Apa yang mau ditolak gitu. Betul sekali. Kita yang nunggu ini kok nggak dapat undangan vaksin begitu ya. Iya. Oke, Prof. Zulis, keefektifan tiap vaksin berbeda atau tidak? Dari Sinovac, Pfizer dan segala macamnya itu. Ya. Kalau berdasarkan uji klinik memang angkanya agak berbeda-beda. Tapi sekali lagi bahwa uji kliniknya kan juga settingnya bisa beda-beda. Jadi itu bukan harga mati ya sebetulnya. Jadi kadang-kadang bahkan satu vaksin pun ketika diuji di Turki sama di Brazil sama di Indonesia kemarin untuk Sinovac hasilnya kan juga beda-beda angkanya. Ya jadi itu saya kira itu tidak bisa hanya menjadi satu patokan. Tetapi itu memang bisa menjadi ancer-ancer gitu ya bahwa ini kemampuannya dia mengurangi risiko adalah segitu gitu. Oke. Nanti saya tanya lagi ya Prof ya. Ini kita ada penelpon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Bu. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Fuad ini Bu. Dengan? Fuad. Pak Fuad di mana Pak? Di Ngalian. Wah, di Semarang. Iya. Bapak bagaimana di Ngalian, tidak banjir kan? Oh tidak Bu, ini Alhamdulillah. di dataran tinggi nggak kena Alhamdulillah. banjir ini. Alhamdulillah. Ya. Ya. Oke, Pak Fuad, apa pertanyaannya Pak Fuad? Ini saya kan kena kasus autoimun Bu. Oh ya. Vitiligo. Iya. Vitiligo itu katanya termasuk autoimun. Iya. Apakah seperti saya ini bisa divaksin ya Bu ya? Oke. Menurut persyaratan memang tidak, Pak. Oke, menurut persyaratan memang tidak. Tapi kita langsung tanya ya ke Prof. Zulis ya. Prof. Zulis masuknya masuk autoimun yang berat apa termasuk yang ringan gitu? Ya. Kita tanya ke Prof. Zulis. Prof. Zulis, kalau misalnya vitiligo, apakah termasuk autoimun yang tidak bisa divaksin, Prof. Zulis? Ya, jadi beberapa kondisi autoimun memang tidak disarankan atau dikontraindikasikan untuk mendapatkan vaksin ya, karena namanya autoimun itu kan sistem imunnya itu berespon secara berlebihan terhadap suatu benda asing. Khawatirnya nanti ketika ada dimasukin antigen juga responnya menjadi berlebihan begitu yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi mungkin untuk vitiligo tergantung dari keparahannya juga ya. Jadi ketika sering flare, sering kambuh itu mungkin juga tidak disarankan untuk divaksin. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan kepada dokter saja pada saat mungkin kontrol begitu ya. Karena penyakit-penyakit ini kan kronis ya, sering kontrol begitu. Itu ditanyakan lagi persisnya apakah dengan kondisinya. Karena sama-sama autoimun bisa bervariasi juga sebetulnya keparahannya yang itu memungkinkan divaksin atau tidaknya. Oke. Jadi tetap harus diperiksa dan apakah tidak semua autoimun tidak bisa divaksin ya, Prof? Iya. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya begitu ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya, Pak Adnan di Purwokerto dan juga Pak Fuad di Ngalian. Masing-masing berhak mendapatkan Rp500.000. Ya, silakan diambil di kantor Kesbangpol di Gedung Padenaran Kota Semarang. Ya, terima kasih ya. Baik, Prof, ternyata waktunya sudah habis. Oh begitu. Tapi yang pasti terima kasih Prof sudah membagi pengalaman di vaksin begitu. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya Prof ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan ini tujuan vaksin ini tercapai juga. Prof Zulis, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan pada sore hari ini bisa memberikan wawasan kepada masyarakat untuk tidak takut vaksin dan sudah tidak lagi diperdebatkan apakah vaksin ini efektif atau tidak, halal atau tidak. Ya, kita mendatangkan ketua MUI yang sudah divaksin artinya sudah pasti halal. Karena tidak mungkin menerima yang tidak halal ya Prof ya. Jadi mari kita dukung program pemerintah ini untuk kami siap vaksin. Dan akhirnya saya Nessa Gozal mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di Gema Kebangsaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padamu negeri kami ber
kau